kita mau membaca itu. Dalam diskusi kita kode, gestur, dan blunder tata negara di Pilpres 2024. Narasumbernya ada Viola Reininda, Program Manajer Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, lalu Oki Madasari. Tepuk tangan dong. Anda sering mengenal sosiolog satu ini, tentu saja lebih banyak dari sastra yang ia tekuni. Saya mau mulai dari kita akan berbincang mudah-mudahan cukup mendalam. Ya. Mbak Oki, apa yang diamati ya dari kalau kita lihat Presiden Joko Widodo sejak dari mula, orang melihatnya sejak 16 Oktober ketika keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi itu kan sebetulnya puncak formal lah, gitu ya, ketok palunya MK itu. Tapi apa yang bisa kita amati dari tindakan perilaku Presiden Jokowi ini sehingga membuat kita tiba-tiba ada di ruang gelap demokrasi kita ini? Iya, pertama kita sebenarnya sudah tidak perlu lagi juga denial, gitu, menghibur diri sendiri. 16 Oktober memang sebenarnya hanya sebuah bentuk penegasan, gitu yang tadi disebut itu. Tapi langkah-langkah yang dilakukan sudah panjang kan, dan grand design-nya jelas. Pak Jokowi ini memang ingin mempertahankan kekuasaan. Kalau tidak bisa 3 periode, maka bisa dilanjutkan oleh anaknya sendiri, gitu. Nah, itu sudah terejawantahkan dalam bentuk, kalau acara hari ini kan pakai kata kode, gestur, dan bahkan lewat perubahan aturan. Nah, sekarang, tapi saya tidak akan mau bicara itu. Karena apa? Karena kita cuma tinggal punya waktu 11 hari lagi. Kita sudah tidak pada posisi untuk membicarakan apa yang dilakukan Pak Jokowi kemarin, tapi kita hendak membicarakan apa yang sedang dan akan dilakukan Pak Jokowi dalam 11 hari terakhir ini. Nah, maka kode yang kita bahas hari ini, saya akan fokus pada kode 1 putaran. Jadi sekarang ini sedang ada kode besar-besaran, kode gila-gilaan untuk mengarahkan agar 1 putaran benar-benar terjadi. Bagaimana cara mereka? Ini ada beberapa, setidaknya saya mencatat ada 4 lah. Ada 4 cara yang mereka lakukan, pihak Pak Jokowi, pemerintah yang diwakili Pak Jokowi, lalu kemudian kelompok paslon 02 tentu saja dalam melakukan kode 1 putaran ini. Pertama adalah adanya manipulasi atas sifat dasar manusia yang memang punya karakter ingin menjadi bagian dari pemenang. Ini sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia yang selalu ingin menjadi bagian dari kerumunan besar, selalu ingin menjadi bagian dari grup besar. Jadi ketika kemudian survei-survei menempatkan paslon 02 selalu menjadi pemenang, bahkan survei yang terbaru, nah nanti kita bisa kritisi juga survei ini, survei yang terbaru dari LSI, katakanlah itu, sudah 50 plus. Walaupun masih ada margin errornya kan, 50,07 yang kemarin dirilis JDJA. Nah, ini adalah bagian dari upaya untuk mempengaruhi persepsi, preferensi, dan pilihan politik 14 Februari nanti. Ketika salah satu paslon sudah dikondisikan menjadi pemenang, ketika sudah jelas siapa yang pemenang, seolah-olah publik ingin dirayu, dikasih tahu bahwa lalu buat apa suaranya diberikan pada yang kalah? Lalu buat apa mau nih menjadi bagian yang nanti suaranya paling buncit? Mau nih jadi bagian yang kalah? Nah, psikologi massa seperti ini betul-betul diolah di pemilu jelang coblosan ini, dan ini yang harus kita antisipasi. Lalu kita kalau gali lebih dalam, misalnya pakar psikologi massa Eric Fromm dalam bukunya Escape from Freedom itu kan menunjukkan bagaimana memang masyarakat itu dibentuk untuk akhirnya takut justru mendapatkan independensi dalam berpikir, takut untuk mandiri dalam bersikap, takut untuk mengemukakan sebenarnya pilihanmu apa sih. Mereka akan cenderung mencari yang dianggap aman, dianggap yang tidak perlu beresiko, apalagi berbeda dari kebanyakan. Nah, kalau ini terus dipelihara, akhirnya betul-betul yang terjadi bisa jadi akan terjadi 1 putaran, walaupun sebenarnya sekarang ini enggak gitu loh. Jadi yang diciptakan sekarang ini bukan sebuah kebenaran, tapi kalau ini betul-betul dipercaya, lalu 14 Februari publik akan memilih pasangan yang dipercaya 1 putaran, ini yang harus kita hindari. Lalu ini nanti kan juga cara untuk memanipulasi ini bisa lewat berbagai medium.
mulai dari sosial media, termasuk spanduk-spanduk di jalanan, tayangan TV dan sebagainya itu. Nah, lalu yang kedua yang juga terjadi adalah manipulasi informasi bahwa dengan satu putaran saja kita bisa menghemat anggaran. Ini betul-betul sebuah pembodohan. Ini betul-betul sebuah manipulasi informasi karena anggaran untuk pemilu itu sudah jelas. Ketika kita punya sistem bahwa pemilihan presiden langsung, lalu kalau suara salah satu calon tidak memenuhi katakanlah 50+1, maka putaran kedua itu sudah dianggarkan, budgetnya sudah ada, dan ini adalah bagian dari cost yang sudah kita antisipasi, kita semua tahu. Berbeda halnya kalau kita seorang pemimpin, kita tidak pernah merencanakan sesuatu lalu tiba-tiba kita ngeluarin bansos, tiba-tiba kita membangun IKN. Nah, ini yang sebenarnya harus dikritik, beda antara pemborosan anggaran dengan sesuatu yang memang harus dikeluarkan. Jadi publik harus diingatkan bahwa 2 putaran itu tidak bentuk pemborosan, itu merupakan bagian dari proses yang memang harus dilalui dalam demokrasi. Dan demokrasi itu bukan hanya sekedar hasilnya yang penting siapa, tapi prosesnya kan harus benar. Proses demokrasinya harus dilakukan. Lalu yang ketiga ini saya agak takut juga nih. Sudah ada manipulasi yang menggunakan keyword ibadah. Coba cek di internet pernyataan terbaru dari Sekjen PBNU, Gus Ipul. Gus Ipul bilang, mari satu putaran karena dengan begitu kita bisa puasa Ramadan lebih tenang. Asik. Satu putaran agar nanti Yes, kita tidak terpecah, tidak ada gibah gitu kan selama bulan Ramadan. Nah, ini sesuatu yang bisa sangat mempengaruhi kesadaran grassroots gitu. Kalau terus didengungkan lalu orang berpikir iya ya masa puasa-puasa harus ngurusin capres, harus ngurusin ini, bisa-bisa mereka betul-betul percaya. Nah, jadi dari tadi manipulasi informasi tentang anggaran, lalu sekarang nyampe ke soal ibadah, kita betul-betul digempur dari segala segi kan. Nah, yang keempat ini, dari semua pengkondisian ini, puncaknya yang paling kita takutkan adalah kecurangan. Ketika seolah-olah surveinya sudah jelas satu putaran, lalu semakin banyak orang yang semakin bilang bahwa satu putaran saja. Berarti wajar dong kalau benar-benar terjadi satu putaran. Nah, jadi itu semua nanti akan dijadikan justifikasi untuk melakukan kecurangan. Enggak, kita nggak curang karena dari awal kan sudah jelas surveinya begitu. Nah, ini yang kita takutkan. Jadi sebenarnya kecurangan itu tidak akan pernah terjadi begitu saja. Termasuk tadi kalau kita bicara langkah Pak Jokowi, itu tidak tiba-tiba saja Gibran maju. Langkah-langkahnya kan udah step by step diatur sehingga seolah-olah tidak ada pelanggaran hukum. Nanti dibahas Mbak Fiona gitu, itu nggak diatur semuanya. Kalau nanti kecurangan terjadi, bisa dikondisikan seolah-olah tidak ada kecurangan itu. Karena semuanya sudah ada prakondisi. Jadi 4 hal ini, kode-kode sangat berbahaya di 10 hari terakhir ini yang harus kita lawan, harus kita jernihkan, karena bagaimanapun kita mengharapkan proses demokrasi yang terbaik dan hasil yang terbaik. Sebagai anak muda yang punya putra Gen Z, gitu ya, saya bisa memahami kode pertama tadi itu, ingin menjadi bagian dari pemenang. Nah, teman-teman Z ini kan pemilih pemula mereka. Suara pertama kali yang mereka berikan, lalu tiba-tiba kemudian kalah. Itu takut sekali tuh, mempengaruhi. Aduh gitu loh. Pengalaman pertama sebagai orang kalah itu menyesalkan. Jadi memang ini saya kira jahat nih kampanye model begini kan. Dan yang paling tidak acceptable itu ada satu statement gitu dari konsultan politik atau politisi bilang bahwa kalau kamu berikan suara kamu ke yang kalah, itu suara kamu hilang loh. Nah, ini kan kalau yang mendengar Gen Z yang baru akan nyoblos, percaya dong, daripada suaraku sia-sia, aku kasihlah yang pemenang. Itu yang ya memang jahat sekali. Jahat sekali gitu. Satu orang berpikir begitu, tapi sebetulnya ini kan ada 52 juta ya orang, anak-anak muda. Lalu kemudian belum ditambah ya kakak-kakaknya, itu total 120-an juta berpikir yang sama, bahaya sekali itu. Mbak Viola, ini kan ya kalau mencermati situasi-situasi ditambah tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Oki, celah apa ya dalam tata negara kita yang kemudian bisa menyentil Presiden Jokowi? Saya kira
ide pemakzulan yang konvensional, katakan begitu ya, maksudnya menubah konvensional berdasarkan aturan main konstitusi kita, itu kan panjang ya, sehingga banyak orang menyerah gitu. Apalagi melihat DPR-nya kok yang harus tekannya tinggi, mereka yang harus merasa paling dirugikan gitu, malah ada mayem aja dan dengan alasan sedang sibuk di daerah pemilihan gitu. Ada nggak nih ruang hukum kita ini? Kalau pertanyaannya soal ruang hukum bisa untuk memperingatkan presiden untuk membatasi kekuasaannya, itu menjadi sulit. Ini berkaitan juga sama judul dari diskusi ini soal blunder ketatanegaraan. Apakah betul dalam sepanjang proses pemilu ini yang terjadi adalah blunder ketatanegaraan? Kalau menurut saya itu enggak masalah. Karena kalau blunder itu kita tahu kejadiannya karena kekeliruan atau kecerobohan, nggak sengaja. Misal orang lagi main bola, ngoper ke temannya kejauhan, nggak tahu ya ketangkep sama musuh, itu kan blunder, nggak sengaja. Tapi apa yang terjadi di pemilu 2024 ini sepanjang prosesnya itu sebetulnya sesuatu yang terjadi secara terstruktur dan sistematis. Jadi itu tidak hanya terjadi di menjelang 30 hari menjelang pemilu di bulan Februari 2024 saja, tapi tadi sudah disebutkan dari 16 Oktober 2023 ada putusan MK, bahkan jauh sebelum itu sudah ada prakondisi yang dilakukan oleh Presiden terutama untuk mengamankan strategi pengamanan bagaimana bisa memenangkan atau melanjutkan kekuasaannya. Mungkin tidak dilanjutkan secara langsung oleh dirinya sendiri dengan 3 periode, tetapi di situ dia titipkan ke putranya begitu melalui melalui kandidasi salah satu pasangan calon gitu. Nah, prakondisi dan juga pelanggaran hukum dan juga etika yang sudah terjadi secara terstruktur dan sistematis inilah yang kemudian membuat kita kesulitan untuk mencari bagaimana caranya untuk menegakkan hukum terhadap presiden. Maka dari itu kan yang sekarang saat ini baru saja banyak gelombang terjadi yang dilakukan adalah guru-guru besar dari universitas besar, UI, UII. Hari ini ada kampus saya Unpad juga memberikan pernyataan sikap gitu terkait dengan kondisi pemilu tahun 2024 yang mengecewakan ini. Betapa tidak, karena sebagai pembelajar hukum, terutama hukum tata negara, praktik yang dilakukan sepanjang proses pemilu 2024 itu betul-betul menghilangkan atau mengerdilkan rasionalisasi kita sebagai seorang intelektual atau terpelajar. Jadi apa yang dilakukan itu betul-betul menghalalkan segala cara menggunakan hukum. Ini yang sangat berbahaya. Aziz Haq dan juga Tom Ginsberg di tahun 2017 lalu pernah menulis tentang how to save a constitutional democracy. Itu untuk merespon politik ketatanegaraan di Amerika Serikat yang pada saat itu dipimpin oleh demagog Donald Trump. Selain itu dia juga menulis how to lose a constitutional democracy. Dan itu semua kalau kita cek di satu-satu terjadi di Indonesia. Yang pertama itu aspek yang harus dijaga dalam demokrasi adalah pertama adanya pemilu yang free and fair election, pemilu yang adil dan juga bersih. Itu tidak terwujud sejak awal karena dari tahap kandidasi aja sudah ada peserta atau kandidat calon presiden dan wakil presiden yang diberikan keistimewaan tertentu untuk dia bisa mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden, sebut saja Gibran Rakabuming Raka. Kemudian yang kedua soal freedom of expression. Di dalam penyelenggaraan pemilu ini tadi Mbak Oki sudah menjelaskan bagaimana terjadi banyaknya manipulasi terhadap informasi. Freedom of expression itu kan intinya adalah pertanggungjawaban terhadap apa yang kita sampaikan begitu, kebebasan untuk menyatakan pendapat politisnya, bukan untuk memanipulasi publik untuk memenangkan atau bertujuan untuk memenangkan kontestasi politik tertentu gitu. Dan yang terakhir adalah rule of law, ini yang paling kacau. Sejak tahun 2019 itu
berbagai institusi demokrasi sudah di-capture oleh kekuasaan eksekutif dengan cara melakukan proses rekrutmen, misalnya menempatkan pihak-pihak yang memang dikehendaki oleh eksekutif di sana, ataupun dengan melemahkan lembaganya. Seperti yang kita ketahui terjadi di KPK, di Mahkamah Konstitusi, bahkan di penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu pun tidak punya taring untuk menyelenggarakan pemilu secara independen gitu. Makanya misalnya prasyarat 30% kursi untuk anggota legislatif perempuan itu tidak dipenuhi, meskipun tidak dipenuhi oleh banyak partai politik, tetapi partai politik tetap memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, dan banyak hal yang terjadi. Selain itu soal rule of law lagi, instansi seperti KPK itu digunakan untuk menyandera lawan politiknya. Misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu juga mengikuti perkembangan berita terkini, saya nggak perlu sebut satu-satu, misalnya ada menteri yang didatangi atau digeledah oleh KPK untuk ditanyakan kasus tertentu, besoknya langsung menyatakan dukungan pada pasangan calon nomor urut 02. Jadi penyanderaan seperti itu ditujukan untuk mengonsolidasikan kekuatan elit politik. Makanya banyak yang sampaikan kalau koalisi yang terbentuk saat ini adalah koalisi yang tersandera, bukan koalisi organik yang memang ada kepentingan bersama yang mau dituju, seperti itu. Belum lagi kita soal aspek rule of law ini, belum lagi kita melihat bagaimana presiden dan juga seisi kabinet menafsirkan pasal-pasal soal netralitas dan kampanye dalam pemilu. Sebetulnya keterlibatan presiden di dalam pemilu itu tidak hanya ketika yang bersangkutan memegang banner isi pasal 299 dan juga 301 pada saat di Istana Negara, begitu menjelaskan ini ada pasal presiden boleh kampanye gitu. Menurut saya itu agak itu juga mengerdilkan logika hukum para belajar hukum, karena seperti ini. Ketika kita melakukan penafsiran hukum, terutama hukum tata negara, kita harus taat asas, kita harus taat prinsip-prinsip fundamentalnya. Asas hukum tata negara yang kemudian disimpangi oleh presiden adalah asas konstitusionalisme, di mana ia berkenaan dengan pembatasan kekuasaan lembaga negara, pemegang kekuasaan negara, dan juga pelindungan hak asasi manusia. Asas konstitusionalisme itu jadi umbrella principles yang kemudian, atau pasal payung yang kemudian menaungi Undang-Undang Dasar kita. Di pasal 1 ayat 1, 2, 3 itu soal rule of law, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan juga negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokratis. Nah, pembacaannya itu ketika hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan harusnya kita restrain atau lebih memilih mencari cara bagaimana caranya supaya penyelenggaraan kekuasaan itu tidak disalahgunakan atau digunakan untuk menguntungkan kroninya dan pihak tertentu. Tetapi yang terjadi adalah penafsiran hukum yang digunakan oleh presiden dan deretan menteri malah mencari celah. Bagaimana nih supaya saya bisa aman melakukan bisa aman intervensi pemilu dalam tanda kutip, tapi tetap dilindungi oleh hukum. Makanya pembacaan pasal yang digunakan adalah gramatikal saja atau berdasarkan teksnya saja. Teks itu adalah selemah-lemahnya iman orang pembelajar hukum menafsirkan hukum begitu. Karena membaca hukum itu harus secara lebih komprehensif dan lebih luas lagi. Ada penafsiran sistematis namanya. Dia tidak hanya membaca satu teks undang-undang saja, satu teks norma saja, karena hukum itu adalah sekumpulan asas dan kaidah. Jadi dia bukan satu hal yang berdiri sendiri. Pasal 281, pasal 283 itu harus dibaca secara keseluruhan. Dia dan bersama juga pasal 300 dan 301 itu konteksnya presiden boleh menjalankan kampanye pemilu ketika dia menjadi peserta pemilu.
Jadi dia incumbent mau maju lagi untuk pemilu ke depan gitu. Bukan dia jadi juru kampanye. Ketika presiden sudah menempatkan dirinya sebagai dalam tanda kutip juru kampanye yang tidak netral, kemudian dia merendahkan standar etika kenegarawanan sendiri. Karena yang semestinya dia memberikan satu legacy bagaimana mengamankan atau memberikan ruang untuk pemilu berjalan secara luber jurdil, dia malah mengesampingkan hal itu dengan mengejar atau mengedepankan kekuasaan yang ingin dia capai dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ya.